Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan pada kita di pagi hari ini adalah nikmat bisa sholat subuh secara berjamaah. Kemudian atau sebelumnya dilalui dengan sholat qabliyah subuh, atau sebelumnya sebagian mungkin menghabiskan waktu malamnya dengan qiyamul lail. Sampai detik ini kita terus diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan belajar ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik dari majelis ilmu ini. Tentunya hasil terbaik dari majelis ilmu ini akan diperoleh oleh orang-orang, oleh siapapun kita yang mengikhlaskan duduknya di majelis ini untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan juga melalui detik demi detik, menit demi menit di majelis ilmu ini dengan menghadirkan hati dan fisiknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mohon pada Allah semoga Allah bimbing kita di majelis ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua di dalam majelis ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Utsman Al-Qara'awi, yang ringkas tetapi memiliki makna atau memiliki perkara yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim,
Beliau menyampaikan di dalam tulisannya ini, Al-Masailu Al-Arba', ada 4 perkara pokok yang semestinya, seharusnya dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah, karena menuntut ilmu bagian dari kewajiban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita berpikir dengan pola pikir yang keliru, dengan menuntut ilmu maka seseorang berpotensi untuk banyak mengetahui sesuatu. Dan dengan mengetahui sesuatu, seseorang tertuntut untuk apa? Mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Sehingga ada sebagian orang berpandangan kalau gitu lebih baik enggak banyak tahu tentang berbagai macam hal. Ini pandangan yang keliru, ini pandangan yang salah. Ini cara pandang yang keliru, ini cara pandang yang salah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-172. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Ayat ini sebagai hujahnya Allah, sebagai alasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebagai buktinya Allah besok di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan, akan memberikan hukuman kepada sebagian hambanya, Pak. Ayat ini diantaranya adalah berfungsi sebagai hujahnya Allah. Kenapa Allah akan menghukumnya? Atau kenapa Allah menghukumnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan kita semua dari tulang belakang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil persaksian, Pak. Kita semua, Pak, kita semua sebelum diciptakan di bumi ini telah teken kontrak sama Allah. Tekan kontrak untuk taat sama Allah. Tekan kontrak mengakui Allah sebagai Rabb kita,
Semua kita, Pak. Ayat ini, Pak, ayat ini, kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, tidak belajar ilmu agama, maka dia nggak akan tahu ayat ini, dia nggak akan mengerti maksud dan tujuan Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu nggak ada orang yang bisa berkata kepada Allah ketika Allah akan berikan hukuman, saya lalai, saya terlena dengan kehidupan dunia. Itu nggak ada yang bisa bilang kayak gitu, Pak. Karena Allah akan keluarkan bukti kalau kita sebagai hamba Allah telah menyatakan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah buat perjanjian itu agar nanti di hari kiamat manusia yang tidak maksimal dalam ketaatannya pada Allah, mereka nggak bisa bilang saya lalai, saya nggak perhatian terhadap agama. Nggak bisa, Pak. Jadi kalau dianalogikan dalam dunia hutang pihutang, Pak, kan ada beberapa ada beberapa pihak yang terlibat dalam hutang pihutang, yang punya harta, yang minjemnya, dan saksi. Ada 3 pihak, minimal ada 3 pihak, dan semuanya tercatat, Pak. Oke, pinjam 100 juta hari Ahad 23 Rajab 1400 berapa, Pak? 1445. Kemudian si A pinjam kepada si B 100 juta di tanggal 23 Rajab 1445. Kemudian tanggal pengembalian 23 Rajab 1446. Berarti berapa lama, Pak? 1 tahun. Tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, saksi materai. Itu bukti, Pak. Adanya apa, Pak? Adanya perjanjian. Dan Allah pegang perjanjian kita. Ya, Allah akan menggunakan perjanjian itu besok di hari kiamat, ketika manusia hidup di bumi ini tidak mentaati Allah, tidak beribadah pada Allah, tidak belajar ilmu agama. Mereka nggak bisa bilang, saya nggak tahu, saya lalai. Allah keluarin buktinya, nih surat perjanjian kita. Sama seperti pihak pertama dan pihak kedua yang punya harta dan yang minjem ketika diingetin, Pak, 2 hari lagi deadline waktu pengembalian utang. Oke. Kemudian berikutnya yang minjem bilang, kapan saya ngutangnya?
pura-pura pelon, Pak. Ya, begitu nggak biasanya, Pak? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak pernah ada akad itu, pura-pura lupa. Kasih lihat, ini yang tanda tangan siapa? Apalagi sekarang zaman lebih canggih ya Pak ya. Tanda tangan pihak-pihak terkait, terus foto. Ini antum kan yang tanda tangan, bukan jin makhluk. Ini bapak kan yang tanda tangan. Di tanda tangan itu kita menyatakan bersedia sanggup untuk membayar, mengembalikan. Gak bisa kita bilang saya lalai, Pak. Orang kalau minjem itu ketika tertulis tanggal 23 pengembalian, dia harus mempersiapkan, nabung dikit. Jamaah. Jadi prinsip sebagian orang yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam belajar ilmu agama, prinsip yang keliru, Pak. Prinsip yang salah. Justru kita harus banyak tahu tentang hidup dan kehidupan ini, bagaimana dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak berusaha untuk cari tahu, maka sebagian orang berpikir selamat kan Pak, benar nggak sih? Ada nggak prinsip sebagian orang gitu Pak? Daripada banyak tahu, nggak bisa dijalanin, nanti akhirnya celaka. Maka lebih baik apa Pak? Lebih baik nggak banyak tahu. Ini salah Pak. Pak, kita itu menuntut ilmu, belajar, memang tujuan daripada belajar itu apa? Apa Pak tujuan dari belajar? Supaya tahu. Apa Pak? Kalau bisa jawab dengan benar, dikasih susu 1 gelas lagi. Kira-kira apa Pak? Supaya tahu. Tadi ada jawaban supaya tahu. Apa tujuan utama belajar? Supaya mengerti. Terus yang lain, ibu-ibu ada yang mau jawab? Apa ibu-ibu? Tujuan utama dari belajar. Apa Mas? Menghilangkan kebodohan, mencari ridha Allah. Yang lain? Kenapa Bu? Mengetahui hakikat hak dan batin. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Adik-adik mau jawab nggak? Enggak. Tujuan utama menuntut ilmu itu apa? Mencari tahu hak dan batil tadi. Jawabannya semuanya tepat. Semuanya tepat. Kita tambahkan Pak jawabannya. Hak, kalau hanya tujuannya mencari hak dan batil, itu iblis tahu Pak. Iblis tahu nggak? Iblis tahu hak dan batil nggak? Iblis tahu. Buktinya waktu disuruh sujud sama Allah kepada Adam, dia bilang apa? Saya antum ciptakan dari api, Adam antum ciptakan dari tanah. Tahu nggak? Masa saya harus sujud kepada Adam yang lebih rendah kedudukannya dari saya? Iblis bukan tidak tahu, Pak. Iblis tahu. Iblis tahu, Pak. Jadi tujuan utama dari belajar ilmu agama itu menjalankan hak dan batil, bukan hanya sekedar mengetahui. Silakan Bapak Ibu tanya sama teman kita, sama saudara kita, sama tetangga kita yang belum sholat sampai hari ini. Tanya,
Mas tahu nggak sholat wajib? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Tahu. Mas bisa nggak baca bacaan sholat dari takbir yang pertama sampai salam? Apal saya semua. Apal nggak? Apal dia. Oh iya hafal. Terus kenapa masnya nggak sholat? Nah, dia nggak sholat karena nggak tahu apa bukan? Hah? Dia nggak sholat karena nggak tahu atau bukan? Bukan, bukan. Dia tahu pak. Dia tahu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam belajar itu pak, tujuan utamanya itu menjalankan yang kita ketahui. Bukan hanya sekedar mencari tahu. Bukan hanya sekedar mencari tahu pak. Itu kenapa ini penting. Ini penting pak. Kalau hanya sekedar mencari tahu, iblis tetap dihukum pak. Iblis bukan nggak tahu, iblis tahu dan dia tetap dihukum. Maka tujuan belajar ilmu agama menjalankan yang kita tahu atau meninggalkan sesuatu. Itu tujuannya tuh. Menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Kan ketika belajar ilmu agama, kita akan mendapatkan satu atau dua poin utama dalam belajar apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan, atau juga kita akan mendapatkan berikutnya apa Pak? Sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu tujuan utamanya dari belajar. Ya, bagaimana ilmu itu menghasilkan apa Pak? Ilmu itu harus menghasilkan apa? Amal. Nggak ada orang masuk surga dengan ilmunya Pak. Nggak ada orang masuk surga dengan ilmunya. Ilmu nggak menjadi sebab. Tapi yang menjadi sebab orang masuk surga itu apanya Pak? Amalnya Pak. Bukan ilmunya. Maka Pak ketika disebut ini untuk menjaga ketinggian nama ahlul ilmu, untuk menjaga ketinggian nama ahlul ilmu Pak. Jadi kalau mau bilang atau jaga ketinggian ahlul ilmu adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu ahlul ilmu Pak. Tapi kalau ada orang yang hanya mengetahui ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, maka di dalam dunia ilmu dia bukan dikatakan ahlul ilmu. Dia pemilik wawasan. Dia punya wawasan. Dia nggak berhak untuk menyandang lafaz ahlu ilmu. Pak, kalau setiap orang yang punya ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, terus kita bilang dia ahlul ilmu, jadi rusak nggak nama ahlul ilmu? Rusak Pak. Sama kalau ada orang dikatakan sebagai ahli Quran, tapi dia mencuri, tapi dia berbohong, tapi dia kasar, maka yang rusak apa nantinya? Yang rusak nama apa? Ahli Quran rusak. Nama ahli Quran rusak. Terus bagaimana Ustadz? Apa lafaz yang tepat? Maka para ulama mengatakan lafaz yang tepat adalah penghafal Quran.
Atau lafadz yang tepat adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena kalau untuk disandingkan kepada dia ahli Quran, tapi dia mencuri, tapi dia berbohong, tapi dia nyolong, tapi dia berbuat mungkar, maka rusak nama ahli Quran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama daripada belajar ilmu agama adalah apa Pak? Mengamalkan ilmu Pak, bukan hanya menambah ilmu, bukan hanya menambah wawasan. Kenapa kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita sulit menjalankan ilmu yang kita ketahui? Kenapa Pak kira-kira? Hah? Males. Kenapa Pak? Diawali dari motivasi yang keliru, motivasi yang tidak tepat. Coba dari rumah, coba kita ketika datang ke dalam majelis ilmu, dari rumah, ya Allah, saya mau belajar, saya mau menuntut ilmu, berilah kemampuan untuk bisa faham, kemudian berilah taufik untuk bisa mengamalkan atau meninggalkan. Itu Pak, itu mental yang harus disiapin, dibawa dari rumah itu seperti itu Pak. Minta taufik sama Allah, semoga di dalam majelis ilmu ini bisa faham, bisa mengerti. Begitu Pak. Kemudian apa? Bilang sama Allah, ya Allah, berilah taufik untuk bisa mengamalkannya, berilah taufik untuk bisa meninggalkannya. Nih misalnya Pak, sederhana, kita dalam majelis ilmu misalnya, sederhana aja Pak, misalnya ada pembahasan tentang larangan minum pakai tangan kiri misalnya. Oh gitu ya, ternyata Nabi melarang ya minum sama tangan kiri. Selama ini saya makan masih menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Oh ternyata tidak boleh. Oh gitu, ya Allah tolong saya untuk bisa meninggalkan makan dan minum dengan tangan kiri. Begitu Pak, begitu. Itu belajar tuh, ketika duduk di majelis ilmu, dapat ilmu. Oh ternyata kalau masuk masjid itu ada perintah untuk sholat tahiyatul masjid ya. Oh gitu ya. Selama ini saya kalau masuk masjid langsung cari pojokan gitu kan. Hah? Pojokan apa? Cari tiang-tiang lah gitu ya. Oh ternyata sebelum cari tiang seharusnya cari apa? Sebelum cari tiang seharusnya gimana? Hah? Sholat dulu. Oh gitu ya. Tahiyatul masjid. Ah begitu Pak. Begitu jamaah. Ketika menuntut ilmu itu seperti itu. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-72. Siapa yang mau baca Pak? Biar nggak ngantuk Pak. Ada yang mau baca enggak? Yang ngantuk boleh baca deh. Ya sih, nanti apa ya? Biar dapat kebaikannya maksimal. Ada yang mau baca silakan.
ayat 72. Ada yang bawa Quran atau bawa handphone yang ada Qurannya? Bapak, ayo. Surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal hudu. Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Oke, baca artinya Pak, maaf. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Oke, kita lihat bahwa Bapak, Ibu-ibu, apa kata Allah di ayat ini? Siapa yang akan mewariskan surga? Siapa Pak? Itu silakan dilihat, yang melihat Quran. Siapa pewaris surga di surat Az-Zukhruf ini? Siapa? Apa? Wa tilkal jannatul lati uristumuha. Siapa pewaris surga? Itu orang yang mengamalkan ilmu. Bima kuntum ta'malun. Itu pewaris surga Pak. Jadi bukan hanya pengkoleksi ilmu, koleksi ilmu, bukan Pak. Maka ini apa namanya, sebuah informasi dari pemilik surga. Pemilik surga itu siapa Pak? Allah. Pemilik surga Allah. Kalau kita mau jadi bagian pewaris surga, maka kita harus punya kriterianya. Kriterianya apa Pak? Mengamalkan ilmu. Allah nggak bilang surga akan diwariskan oleh pemilik ilmu. Enggak. Tapi lebih dari itu. Tapi surga akan Allah wariskan kepada pengamal ilmu. Bukan hanya pemilik ilmu. Jelas ya Pak ya? Dan kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah As-Sajdah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14. Ayo, ada yang baca? Silakan Pak. Dalam surah As-Sajdah, biar ngantuknya hilang Pak. Silakan, siapa lagi yang mau baca? Tafadhal. Atau ibu-ibu mau baca, silakan Bu. Pakai mic. Siapa aja boleh, tafadhal. Surat As-Sajdah ayat 14. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumimikum haza
Inna nasinakum wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ya. Maka rasakan olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Oke. Masuk surga sebabnya apa yang kita kerjakan, masuk neraka sebabnya apa yang kita kerjakan juga. Nggak ada kezaliman. Nggak ada kezaliman. Ya, Allah tidak menzalimi siapa-siapa. Masuk surga sebabnya karena apa yang kita kerjakan. Masuk neraka juga begitu. Lihat kata Allah. Gitu. Ya. Allah mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan. Gitu, rasakan. Di hari itu udah nggak ada lagi kelemah lembutan. Ya, di hari kiamat di neraka itu tidak ada lagi kelemah lembutan untuk pelaku dosa dan maksiat atau untuk perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi di dunia ini, Pak, di dunia ini itu Allah tetap berlemah lembut, Pak, kepada pelaku dosa, kepada orang yang enggak taat sama Allah, itu tetap berlemah lembut. Masya Allah ya, Pak. Tapi besok enggak, ya. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, itu masih dipanggil sama Allah, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu di dunia, Pak. Tapi besok ketika udah masuk neraka nggak ada lagi kelemah lembutan. Karena di sini masih Allah kasih kesempatan untuk kembali untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin kedua dari pembahasan kita hari ini dari buku yang disampaikan, bagaimana ilmu itu kita usahakan bisa menjadi amal, ya. Ilmu itu bisa menjadi amal karena yang menentukan apakah kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu bukan seberapa banyak ilmu kita, Pak. Bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa maksimal kita mengamalkan ilmu, ya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada ilmu yang kita tidak bisa mengamalkannya karena memang keterbatasan kemampuan, seperti misalnya gini, kita punya ilmu hari ini, ilmu tentang wajibnya ibadah haji, Pak. Untuk siapa? Untuk yang mampu. Kita tahu ilmunya. Itu rukun apa? Rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji.
Kita tahu, ilmu ini kita tahu, dalilnya juga tahu. Tapi secara materi kita nggak mampu, nggak punya kemampuan. Maka kita pun nggak berdosa, gitu Pak. Jadi belajar itu nggak usah takut nggak bisa ngerjain. Kalau kita nggak bisa juga Allah tahu kita nggak bisa. Tapi lihat Pak, ketika kita tahu tentang sholat 5 waktu, terus kita nggak bisa mengerjakannya. Oke, kita nggak ngerjain, maka akan dilihat kenapa, alasannya apa. Kalau alasannya sakit, males gitu ya, atau misalkan seseorang tidak sholat, alasannya apa? Kemampuannya dikasih nggak sama Allah? Dikasih, dia kasih tubuh, dikasih sehat misalnya. Oke, dia sakit Pak misalnya. Orang sholat dia sakit kondisinya. Oke, kata Nabi kalau sakit, kalau nggak bisa berdiri itu boleh duduk. Oke, duduk sulit, tidur, berbaring. Oke, tapi kalau dia nggak sholat, sakit enggak, sakit enggak, atau dia nggak punya alasan yang lain, kecuali dia malas, maka dia berdosa, dia dosa. Gitu, karena dia punya apa? Kemampuan. Dan dia punya kemampuan. Gitu. Dia punya kemampuan nih, tapi dia nggak mengerjakan. Nah, itu baru berdosa. Itu berdosa. Ya. Kalau perkara-perkara yang wajib, begitu jamaah. Ya. Jadi poin utama kajian kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita merubah cara berpikir kita ketika kita belajar itu, maka kita meniatkan bukan hanya untuk menambah ilmu atau wawasan, tapi bagaimana belajar itu mengamalkan ilmu, bagaimana belajar itu mengamalkan ilmunya. Dan juga kita ketahui di pagi hari ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf, manusia tidak masuk surga dengan ilmunya, tapi manusia masuk surga dengan amalnya, dengan sebab amal yang dia kerjakan. Ustadz, bukannya masuk surga dengan rahmat Allah? Betul, amal itu dirahmati Allah jadi masuk surga. Kalau nggak ada amal, apa yang dirahmati? Sebagian orang kan berpikiran kita itu masuk surga dengan rahmat. Betul, nggak salah, semua juga masuk surga dengan rahmatnya Allah. Terus kalau nggak dengan amal, apa yang dirahmati? Saya kasih ilustrasi analogi sederhana deh Pak. Gini, ada orang gitu kan, misalnya di majelis ini dibagi-bagiin apa ini, susu ya, susu kacang ya Pak, bagian susu kacang satu. Ada sebabnya nggak Pak? Dibagiin ada sebabnya nggak? Apa sebabnya? Ikut ngaji ya, ikut ngaji kan, ikut ngaji dapat sebab untuk dapat susu kacang. Sahih ya? Coba Bapak tidur tadi di rumah, dapat gak ini? Hah? Enggak. Ada sebabnya Pak. Gitu. Coba Pak, kalau yang tidur dapat susu, yang ngaji dapat susu, Bapak protes nggak? Protes nggak? Ada keadilan nggak di sini? Gak ada. Kalau tidur dapat
Tidur dapat susu, ngaji dapat susu, mendingan apa? Tidur. Iya enggak? Ya, ya kan? Kalau sholat masuk surga, enggak sholat masuk surga, ya mendingan gak usah sholat. Iya enggak sih? Ya, kalau ada pilihan itu Pak, sholat masuk surga, enggak sholat juga masuk surga. Kira-kira kita pilih apa Pak? Ya enggak usah sholat. Terus kalau yang enggak sholat sama yang sholat masuk surga, adil enggak ini? Ya enggak, ya enggak. Dan enggak mungkin. Bisa dipahami Pak? Jadi ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena salat itu Allah rahmati, jadi dimasukin surga. Paham ya Pak ya? Iya, ada yang mau tanya sampai sini Pak? Ada yang mau pulang? Kalau pulang semuanya mau pulang. Ada yang mau bertanya silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pagi ini memang Ustadz sampaikan, saya sendiri juga agak terheran-heran Ustadz. Apa Pak? Masih terheran-heran juga bagaimana kaitannya amalan dengan rahmat. Saya mungkin cuma dengar dari hadis Rasulullah yang dari yang intinya isinya adalah kata Rasulullah, saya juga tidak masuk surga karena amalan saya, gitu. Tapi semata-mata hanya karena rahmat Allah. Nah, ini memang Ustadz kelihatan lebih menjembatani antara amalan dengan rahmat itu. Saya lagi mikir-mikir terus begini, rahmat dan amalan. Terima kasih Ustadz. Mungkin kalau bisa lebih detail lagi akan lebih bagus. Saya terus terang baru dengar sekali ini Ustadz. Jadi hubungan antara amalan dengan rahmat tadi. Yeah. Karena sampai saat ini saya juga masih mengkaji gimana caranya ya, Rasulullah aja nggak bisa masuk surga, tapi hanya dengan rahmat Allah saja. Demikian, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya kasih kenapa manusia gak bisa masuk surga dengan amalnya, tapi manusia masuk surga dengan rahmat Allah. Ada yang bisa jawab gak? Gak murni dengan amalnya. Kenapa manusia termasuk Nabi gak bisa masuk surga dengan amalnya? Hah? Ada yang bisa jawab? Karena harga surga mahal. Gak bisa Pak dibayar dengan amal, gak bisa. Amal yang mana? Sholat aja gak khusyuk. Amal yang mana? Ngaji aja ngantuk. Amal yang mana? Infak sodakoh aja terpaksa. Amal yang mana yang membuat kita masuk ke dalam surga? Amal itu nggak bisa secara zatnya memasukin orang ke dalam surga. Yang membuat orang masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Apa hubungannya amal dengan rahmat? Gini Pak, saya kasih ilustrasi sederhana Pak. Ada sebuah rumah dengan nilai 5 miliar. Ada rumah seharga 5 miliar dijual. Kemudian pemilik rumah ini bilang kepada salah seorang karyawannya, karyawannya udah kerja sama dia puluhan tahun dan kerjanya maksimal. Dia bilang begini, Mas, itu rumah saya, itu saya jual berapa tadi?
5 miliar. Buat Mas, kasih saya 50 juta. Kasih saya 50 juta. 50 juta Mas kasih saya, rumah buat Mas. Gitu. Kata Masnya, Pak, jangankan 50 juta, Pak. Gitu ya. 10 juta aja nyarinya susah. Yaudah 10 juta. 10 juta dapat rumah 5 miliar. Soalnya gini, apakah 10 juta ini menggantikan rumah atau sebab dapat rumah? Bukan ganti ya. Kalau ganti berapa? 5 miliar. Jelas enggak sampai sini? Kenapa dia dikasih? Kenapa dia dikasih? Ada sebab enggak? Sebabnya apa? Pengabdiannya selama ini. Nyambung Pak? Pengabdian dia. Kalau disuruh ganti, nggak bisa Pak. Dia bilang apa? Jangankan berapa? 50 juta. 10 juta aja ngap-ngapan Pak. Itulah surga, nggak bisa Pak. Dibayar dengan amal apapun nggak bisa. Surga itu hanya bisa dimasuki dengan rahmatnya Allah. Tapi gimana Allah mau kasih rahmat kalau nggak ada sebabnya? Sebabnya apa? Amal. Si bapak pemilik rumah 5M kalau jual di properti harganya berapa? Berapa dia tulis? Ya 5M. 5M orang harus bayar 5M. Tapi karena yang membeli siapa? Karyawannya. Buat bapak 5 juta. Tadi kan dia bilang berat 10 juta, 50 juta berat, 10 juta berat. Ambil halal. 5 juta atau 10 juta menggantikan rumah enggak? Bukan Pak. Jelas sampai sini itu dia Pak. Tapi kan nggak mungkin nih tiba-tiba si bapak pemilik rumah yang jual harga 5M ketemu orang nggak dikenal tuh buat kamu. Mungkin? Nggak mungkin Pak. Pasti ada sebab akibatnya. Dia sudah memberikan upaya. Dia sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Walaupun makanya seperti kita nih Pak, belajar itu memang susah. Belajar itu ngantuk. Belajar itu lelah. Belajar itu letih. Nanti habis belajar ngantuknya hilang deh Pak. Iya gak sih? Habis kita belajar itu ngantuk secara otomatis hilang. Begitu Pak. Karena memang kita mau mendapatkan sesuatu. Gak masalah ngantuk. Yang masalah ngantuk terus tidur. Gitu, ngantuk, tidur, bangun lagi, bangun, nggak masalah. Saya juga begitu Pak belajar. Tapi jangan diturutin. Kalau diturutin gimana Pak? Bismika Allahumma amut. Gitu. Sama, saya juga pelajar Pak. Sampai hari ini masih belajar. Kalau lagi duduk di majelis ilmu juga ngantuk Pak. Makanya kita kan diganggu sama setan. Mau qiyamul lail susah nggak Pak? Susah Pak. Udah ntar aja, besok aja, ntar aja, besok aja. Ya kan? Semuanya begitu. Dan kalau kita berjuang, itu Allah hargai itu Pak. Allah hargai Pak. Dia udah usaha nih orang. Udah berusaha. Nah itu deh. Itu rahmat Allah. Pak, kita Pak, nyuruh anak kita, nyuruh istri kita, terus dia sudah berusaha untuk baik. Kita hargai nggak dia Pak? Kita hargai Pak. Tapi kita nyuruh anak kita, gak ada yang didengerin sama dia Pak. Kita punya anak 3 Pak. Kita bilang sama yang 3 anak ini, yang satu tugasnya ngepel, yang satu nyuci baju, yang satu nyuci motor atau mobil. Yang satu ngejalanin, yang kedua nggak ngejalanin. Kira-kira sikap kita sama 3 anak ini sama apa beda?
apalagi Allah, Pak. Kalau kita aja ngebedain, Pak. Apalagi Allah. Kalau yang tidur sama yang ke masjid sama aja di sisi Allah, mendingan ya tidur. Ya dah, sahihnya Pak. Kalau nilai yang tidur sama yang ke masjid, nilainya sama Pak. Nilainya sama persis. Mau ngapain kita ke masjid? Sahih tak? Mau ngapain kita ke masjid Pak? Gitu. Mendingan apa Pak? Sare. Kata orang mana tuh? Kalau orang Jawa tidur itu apa Pak? Turu. Mendingan turu. Kalau nilai yang tidur sama yang ke masjid sama, mendingan turu. Nilai yang belajar sama yang gak belajar sama, mendingan gak usah belajar. Mendingan ngapain? Main, tidur, dan seterusnya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah itulah hubungannya rahmat dengan amal. Amal menjadi sebab Allah mengasihi kita. Gitu. Dijembatin. Sekarang gak ada amalnya, dia mau dirahmati dengan apa? Gitu. Dia mau dirahmati dengan apa? Jelas ya Pak ya? Ada lagi yang mau tanya Pak? Kalau nggak ada ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ilmu dan amal ini saling terkait ya. Betul. Mempelajari ilmu penting, tapi mengamalkan ilmu jauh lebih penting. Sahih. Bismillah. Bagaimana kalau keadaannya terbalik, dalam artian ada orang beramal tapi tanpa dilandasi ilmu, bahkan ancamannya bisa masuk neraka. Menurut pandangan Pak Ustadz, bagaimana bahayanya? Jadi bahayanya orang beramal tanpa dilandasi ilmu itu. Iya Pak. Syukran Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang pertama turun surat apa Pak? Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5. Apa ayat pertama? Iqra. Baca. Belajar. Jadi yang pertama kali Allah wajibkan belajar sebelum beramal. Belajar dulu. Belajar. Jadi salah kalau beramal dulu. Ya. Tapi urutannya adalah belajar. Belajar. Karena beramal itu bukan tergantung selera kita. Jadi sekarang kalau beramal itu selera siapa yang harus diikutin? Ya, kalau beramal itu dibebaskan sama Allah tergantung selera hambanya, sekarang seleranya siapa? Misal, ada yang punya selera gini, selera saya kalau sholat itu kalau lagi mau aja. Mas nggak sholat, lagi nggak selera, gimana dong? Hah? Mas nggak sholat, mas lagi nggak mood, gimana dong? Hah? Belum mood gitu, lagi nggak mood gimana coba? Pak nggak ikut pengajian, lagi nggak selera saya. Pak sholat, tumben sholat, iya nih lagi datang seleranya gitu. Nah kalau sholat, kalau ibadah tergantung selera, iya seleranya siapa? Hancur, rusak. Ibadah ini tergantung seleranya Allah, bukan selera kita. Ini juga harus diluruskan nih. Ibadah itu seleranya Allah.
bukan selera kita, Pak. Salah, Pak. Jangankan ibadah, Pak. Ini masjid, ada tata keramanya nggak, Pak? Coba Bapak masuk masjid, Bapak masuk masjid pakai sepatunya habis masuk ke lumpur, masuk masjid, kira-kira ada yang teriak nggak? Ada yang teriak nggak nih? Nih bapak-bapak nih tiba-tiba ada bapak-bapak masuk nih, masuk pakai sepatunya baru nyemplung got hitam tuh. Kira-kira bapak ngapain? Kira-kira bapak ngapain? Teriak nggak? Ada yang teriak nggak? Gelas ada yang melayang nggak? Gelas ada yang terbang nggak? Oke. Oh, dia bilang, suka-suka saya. Mau masuk begini kek, mau masuk pakai sepatu kek, mau nggak pakai sepatu, suka-suka saya. Selera saya. Bapak ngomong apa? Situ waras. Ya kan? Situ waras. Begitu ibadah, Pak. Nggak bisa suka-suka kita. Jadi urutannya dia harus punya ilmu. Pak, saya lihat kok Bapak tadi sholat subuhnya 4 rakaat, terserah gue. Wah, apa lo? Lo kok Bapak? Iya, terserah gue mau 4, 2 mah dikit. Coba Pak, gimana kalau suka-suka? Gak bener. Jelas Pak? Nah, justru kalau suka-suka kita, justru kita akan merusak agama ini. Kita akan buat kacau agama ini. Maka agama ini kan ada yang punya siapa? Punya kita? Punya Allah. Allah yang punya aturan. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, kapan boleh dijamak. Mas, kok tadi antum jamak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Terserah nih. Bapak ngomong apa Pak? Apa dia? Sumber waras RSJ itu deket tuh, Grogol tuh. Dia jamaknya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita lihat, dia pulang kerja nih misalnya. Kok kita lihat habis 2 rakaat berdiri 4, habis 4 berdiri 4 lagi, berdiri lagi 3, berdiri lagi 4. Kita tanya, sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di jamak, jamak semua. Subhanallah. Apa gak rusak nih agama Pak? Rusak gak agama? Rusak. Temennya yang tahu bilang, Mas, jamak itu cuman boleh 2, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakum dinukum waliyadin. Dijawab lagi, repot deh kalau udah begini. Apa gak repot nih? Lakum dinukum la haula wala quwata illa billah. Gak begitu Mas beragama, punya aturan kita sendiri gitu. Terus kita mau ngomong apa? Terserah lu deh. Terserah lu deh. Subhanallah. Jadi jelas Pak, justru kerusakan yang ada. Jadi punya standar. Standarnya yang Allah tetepin tuh. Gimana? Gitu. Ya, jelas ya Bapak, jelas ya. Justru dia akan berbuat kerusakan. Makanya ayat pertama turun, Iqra, belajar. Bukan beramal, belajar dulu. Habis belajar baru beramal. Gitu, jelas ya. Ya kita cukupkan sampai di sini Pak. Mudah-mudahan ngantuknya hilang. Emang udah hilang Pak ya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah menerima amal kita yang tidak sempurna ini. Semoga Allah maafkan kesalahan kita semua, kesalahan guru-guru kita, kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mewafatkan kita semua dalam kondisi muslim, dan semoga Allah wafatkan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan semoga Allah mudahkan proses keluarnya nyawa kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga Allah jadikan kubur kita kelak menjadi taman-taman surga. Semoga Allah Jalla Dzikruhu menjadikan tempat kembali kita adalah surga Firdaus, dan semoga Allah jauhkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dan semoga Allah istiqomahkan usia kita jika masih ada di dunia ini di atas ketaatan, dan semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah bantu kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.